Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita dalam diskusi ringan ya. Kali ini aku akan memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh engkong kita ya, Engkong Yuh atau Pendeta Yohanes ya. Bagus-bagus video-videonya ya. Aku coba akan memberikan tanggapan, tapi kita dengar dulu ya komentarnya tentang pemalsuan Alkitab ya. Oke, ini dia. Alkitab dipalsukan. Ini adalah satu poin yang krusial karena Alkitab firman Tuhan itu dipalsukan. Nah, pemalsuan inilah yang disebut dalam bahasa Arab dengan kata tahrif. Nah, tahrif sendiri pemalsuan itu ada dua bentuk. Tahrif yang sifatnya tekstual atau tahrif lafzi, dan yang kedua adalah tahrif yang sifatnya penafsiran atau tahrif manawi. Dua model ini, baik tahrif pemalsuan yang tekstual dan tahrif yang sifatnya penafsiran, ditujukan kepada Alkitab. Bagaimana kita harus menjelaskan kecurigaan atau tuduhan tersebut, karena tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh yang menuduh, tetapi kita dapat memberikan penjelasan, yaitu bahwa satu ya, Dead Sea Scroll yang ditemukan di Qumran tahun 47 dan itu kalau dicek dalam Karbon 45 itu usianya antara abad kedua sebelum Masehi sampai 1 Masehi, atau dalam rentang era Yesus Kristus hidup. Di sana ditemukan bahwa isinya dari Dead Sea Scroll yang ditemukan di Qumran itu sama dengan teks Ibrani modern, yaitu Masoret. Lalu yang kedua, teks Perjanjian Baru. Nah, teks Perjanjian Baru itu lebih kaya lagi. Ada 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani. Lalu ditambah dengan versi Latin, versi Syria, versi Koptik, versi Alexandria. Itu semuanya kuat sekali. Tidak ada perubahan sedikit pun di dalam teks-teks yang saya sebutkan demikian. Maka kita dapat melihat bahwa tuduhan Alkitab dipalsukan itu lebih banyak merupakan suatu kecurigaan atau suatu tuduhan tanpa bisa membuktikan. Nah, jadi misalnya kita menuduh seseorang tapi kita tidak bisa menunjukkan buktinya. Tentunya hal itu akan berakibat kepada yang menuduh itu tersendiri. Tapi poinnya adalah Alkitab kita sungguh-sungguh original, dapat dipercaya, dia adalah firman Tuhan yang di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan. Bagaimana menurut pendapat saudara? Mari kita tanggapi dalam komentar di bawah ini. Oke, asik ya apa yang disampaikan oleh Engkong Yuh ya. Semoga Engkong Yuh sehat selalu sehingga bisa terus memberikan pencerahan-pencerahannya ya, apa yang disampaikan ya. Sebentar, ini ada yang bunyi. Oke. Gini Kong ya, yang menarik tadi kan tidak dapat dibuktikan, artinya yang menuduh tidak dapat membuktikan ya, meskipun Engkong ya, aku tahulah itu sebuah etika mungkin yang dijaga oleh Engkong Yuh, dan terima kasih ya. Sebetulnya dalam kerangka berpikir akademis belak-belakan aja nggak ada masalah kan, juga itu bukan sesuatu yang tabu ketika itu dibawa dalam meja akademis. Tentunya itu mengarah ke Islam ya. Tapi Engkong mungkin pertimbangan kesantunan, etika, adab atau apa, aku nggak ngerti. Engkong tidak mau bilang begitu ya. Cuman kita tahu itu ke Islam. Gini Kong, sebelumnya aku belum kasih komentar dulu. Aku mau baca komentar yang menarik ini dari siapa ini? Dari Muji 4250 itu ada komentar yang masuk di videonya Engkong Yuh ya.
Kalau kalian lihat di situ bukan muji, mul 4250 ya. 8 bulan yang lalu. Berarti sudah lama ini komentarnya ya. Mul ya. Begini komentarnya ya. Belum melihat yang asli kok bisa tahu palsu. Itu ajaran iblis. Bukan cuma Alkitab tapi ijazah juga dituduh palsu. Lengkapnya gitu, tapi aku tidak mau masuk ke yang ranah politis ya. Itu nanti bisa kita bicarakan di channelku yang lain, yaitu channel Swidak Limo ya. Kita murni di teologi saja supaya nggak campur-campur gini Mas Mul ya, Mas Mul juga yang lainnya ya, mungkin juga ya saya kira wajar ya, belum melihat yang asli kok bisa tahu kalau palsu gitu ya. Itu pertanyaan yang menarik juga. Jadi begini, kami ya tahu itu tanpa harus melihat yang asli ya. Loh kok bisa begitu? Harusnya kan lihat dulu baru bilang asli atau palsu, kan begitu ya. Ya. Kalau kami tidak perlu melihat yang asli, karena informasi itu disampaikan dalam format wahyu dia. Wahyu itu informasi, ucapan, perkataan dari yang maha tahu. Jadi kami tidak perlu tahu yang asli yang enggak. Kecuali informasi itu bukan wahyu gitu loh ya. Informasi itu wahyu ya. Kalau di sini aku nggak bisa bahas, mungkin nanti di video secara berseri bisa aku bahas kupas tuntas ya. Informasi aja ini di surat Al-Baqarah 275, sebetulnya di Al-Baqarah 279 juga ada gitu ya. Terus Quran Ali Imran 378, An-Nisa 446, Al-Maidah 513 ya. Terus Al-Maidah 541 itu menyatakannya. Nanti kita cari juga ayat-ayat yang lain kalau masih kurang ya, atau mungkin ada di ayat-ayat yang lain. Jadi gitu, kami umat Islam itu tidak perlu tahu yang asli, karena informasi itu formatnya wahyu. Wahyu itu ucapan dari yang maha tahu begitu. Paham sampai sini ya? Oke. Berikutnya untuk engkong kita ya, yang mengatakan tidak dapat dibuktikan, bisa kong dibuktikan. Itu kan wahyu, maka memang menjadi kewajiban umat Islam apabila ada yang minta pertanggungjawab untuk membuktikan, bisa dibuktikan ya. Tetapi kali ini aku tidak akan membuktikan dari kerangka berpikir yang aku explore dari pemikiran-pemikiran representatif Islam, tapi aku akan mencoba dari pihak lain yang itu jauh lebih netral, karena yang mengatakan bukan orang Islam ya, justru dari saudara Kristen kita juga yang mungkin beda denominasi dengan engkong, itu enggak tahu lah ya, aku enggak mau ikut campur ke masalah-masalah yang internal seperti itu ya. Ini kong ya, ini buku The Five Gospel, ini edisi bahasa Inggris. Maaf ini sobek karena waktu pindahan rumah buku saling tertumpuk, terus tiba-tiba kena hujan, jadi sayang sebetulnya. Ini buku langka ini hadiah dari sahabatku buat Gus Beti, semoga bermanfaat. Ipung Skuter, ini yang ngasih Mas Ipung Skuter nih. Ini ya, engkong bisa baca di sini. Ini edisi bahasa Inggris, Five Gospel. Ini disusun oleh Robert W. Fang, Roy W. Hofer, dan The Jesus Seminar. Jadi ini akademis sekali ya. Mungkin engkong bilang, saya tolak itu. Ya kalau itu perspektifnya pribadi sih monggo, tapi kalau perspektif akademis nggak bisa kong. Buku itu harus dijawab dengan buku. Artinya engkong harus nulis buku juga untuk membantah buku ini. Ya, gitu kerangka berpikir aturan main akademisnya begitu, rasionalitasnya begitu. Ya. Kalau misalkan engkong kesulitan yang bahasa Inggris ya, misalkan ini, tapi kalau engkong lancar bahasa Inggris, Gus Beti sarankan baca yang bahasa Inggrisnya aja, yang originalnya, jangan terjemahan ya. Bagi yang sulit bahasa Inggrisnya payah, ini yang terjemahan ya. Ini Five Gospel, ini yang terjemahan, ini hadiah dari Kang Donditan ya. Ini jadi Five Gospel ini. Jadi begini Kong, di buku ini nanti di introduction-nya di halaman yang kelima itu dinyatakan 82% itu non ucapan Yesus. 82%.
Berarti kan minusnya itu sekitar 18% saja yang bisa diklaim sebagai ucapan Yesus. Ya, kita ini masih berbicara perjanjian baru ya. Nanti perjanjian lama kita lihat lagi nanti teks-teks Qur'aninya apakah itu mencakup alih kitab kan itu terbagi dua dalam Al-Qur'an. Apakah itu yang Yahudi atau Nasrani ya. Untuk sementara ini karena engkau Kristen bukan Yahudi, maka aku jawab perspektifnya Kristen dulu ya. Ini ya ucapan Yesus dikatakan cuma 18% ya. Yang 82% itu diragukan gitu loh ya. Bahkan di buku ini sudah enak Kong, ada warna-warnanya. Kalau yang merah itu pasti ucapan Yesus, yang pink itu maybe atau mungkin, yang abu-abu itu diragukan, yang hitam itu tidak otentik. Jadi enak kita belajarnya di sini itu. Jadi pertanyaannya, yang 82% itu ucapan siapa kok bisa masuk ke sini? Kan bercampur berarti antara ucapan Yesus dan yang bukan Yesus. Gitu Kong ya. Itu dulu jawaban dari aku ya untuk memberikan tanggapan terhadap engkong. Jadi bukan karena umat Islam tidak dapat membuktikan, ya jelas bisa tuh Kong, orang itu firman Allah kok. Tapi mungkin ya tidak semua umat Islam. Kalau umat Islam nggak pernah studi ya nggak bisa gitu ya. Tentunya pasti bisa Kong. Nanti kalau misalkan engkong pengen ketemu saya, nanti kita bisa ngobrol bareng sama ngopi lah Kong. Ya gimana jalan ceritanya itu nanti aku jelaskan. Bisa Kong. Tapi kalau di sini Kong, sepertinya ini tahribnya itu tahrib yang lafsi ya, bukan yang maknawi. Sepertinya loh ya. Kalau aku baca-baca begitu, ini tafsirnya tahrib. Jangan keliru ya, tahrib. Kalau tasrib itu pemecahan kata, tapi kalau tahrib itu perubahan perusakan kata gitu ya. Oke, sampai di sini dulu dan semoga kita akan ketemu lagi nanti dalam episode lainnya. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.